kepada CP Christian Prince. Selamat hidup di dunia yang fana. Yang mulia Mualafah Dr. Karissa Grani, izinkan saya mengutip pernyataan Anda bahwa Allah itu pasti beda dengan makhluk. Ketika Tuhan itu masih membutuhkan sesuatu dan bergantung kepada sesuatu, tidak bisa disebut sebagai Allah. Tuhan adalah unlimited, tak terbatas, sebagai causa prima, kekal, sekaligus limited, terbatas, fana, dan manusia yang sempurna, berdaging. Itu tidak ada maknanya sama sekali. Allah, Tuhan yang kepadanya bergantung segala sesuatu, yakni makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan. Bukankah suatu teori absolut tertempel sedikit saja hukum relativitas, maka gugur absolutnya? Begitu pula sebaliknya. Bagaimana sesuatu bisa jadi dua hal yang berlawanan? Bagaimana sesuatu bisa jadi dua hal yang berlawanan sekaligus? Bagaimana Tuhan bisa jadi abadi atau kekal sementara fana di saat yang bersamaan? Bagaimana Tuhan bisa jadi mandiri dan membutuhkan di saat yang bersamaan? Bagaimana sesuatu bisa menjadi maha tahu dan tidak mengetahui secara bersamaan? Tidak ada maknanya sama sekali secara pengertian. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah menjadi sebuah kebenaran, karena tidak bisa dibuktikan sama sekali. Bahkan sesuatu yang tidak dapat dipahami dalam suatu pengertian. Itulah yang kita mengerti Tuhan punya karakter sendiri dan manusia juga punya karakter sendiri, dan mereka semua berlawanan jika disamakan. Anda tidak bisa jadi dua hal sekaligus saat yang bersamaan. Yesus, dia adalah Tuhan yang sempurna sekaligus manusia yang sempurna. Tidak ada maknanya sama sekali. Anda tidak bisa maha tahu dan tidak tahu apa-apa secara bersamaan. Dan untuk mereka yang sering berkata Tuhan bisa melakukan segalanya, tentu saja banyak yang menanggapinya. Salah satunya menanyakan lagi pertanyaan lainnya, apakah Tuhan bisa melakukan kejahatan? Kalau dia adalah seorang Tuhan yang baik dalam segalanya, bisakah dia berbuat jahat? Kalau Tuhan maha tahu dan maha bijaksana, bisakah dia berbuat suatu kebodohan? Tentu saja tidak. Tuhan punya atribut dan sisi sendiri yang menjadikannya Tuhan. Jadi secara pengertian itulah yang mengidentitaskan Tuhan
Kalau Tuhan itu abadi, maka dia tidak mati. Kalau Tuhan maha mandiri, dia tidak makan dan bernapas. Menurut teologi, dia mati dibunuh. Apakah Anda bisa membunuh Tuhan? Dia tidak maha tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Dia lemah, dia bisa lupa, dia adalah manusia. Dia makan, dia pergi ke pasar, dia menghirup udara. Inilah ada satu contoh yang sangat nyata, yaitu cerita pohon ara yang cukup terkenal. Suatu hari dia naik keledai. Coba pikirkan, apakah Tuhan naik keledai? Dan dia melihat pohon ara, lalu dia merasa lapar. Jadi Tuhan bisa lapar? Lalu dia mau makan buah. Lalu dia mau makan buah ara dan pergi ke pohon itu, tapi dia tidak menemukan satu pun buah ara. Artinya dari keledai sampai ke pohon ara itu, dia tidak tahu ada buahnya atau tidak. Apakah itu seseorang yang bisa melihat segalanya? Dia tidak tahu bahwa tidak ada buah ara satupun di pohon itu. Dan lebih mengejutkan adalah saat dia tahu bahwa tidak ada buah ara di situ, tulisannya berbunyi, karena ini bukan musim buah ara. Jadi bahkan dia tidak tahu musimnya. Bukankah seharusnya dia seorang pencipta musim? Jadi kita punya Tuhan yang menunggang keledai, merasa lapar, dan tidak bisa melihat apakah ada buah di sana atau tidak. Dan tidak tahu musimnya juga. Dan di saat dia lihat tidak ada buah di pohon itu, ia menjadi kesal. Lalu pohon ara itu dikutuk mati. Itu benar-benar tidak biasa. Karena mereka mempertahankan pendapatnya, mereka selalu berkata itu hanyalah sisi kemanusiaan. Itu hanyalah sisi kemanusiaannya. Adalah dia naik keledai, dia tidak maha tahu, dia merasa lapar. Tetapi kenapa ada sisi ketuhanan saat mengutuk pohon ara? Yang tidak masuk akal adalah sisi ketuhanan Yesus yang berperan dalam kemanusiaannya. Yang tidak masuk akal adalah sisi ketuhanan Yesus berperan dalam kemanusiaannya juga tergantung. Apakah maksud semua ini? Bagaimana bisa jadi kebenaran? C.P. Christian Prince bantah teori absolut, ditempelkan sedikit saja hukum relativitas, maka gugur absolutnya. Tuhan sebagai kausa prima. Terima kasih.
Terima kasih.